Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Doa syafaat, satu istilah yang sering kita dengar, sekaligus kita lakukan. Kejadian 18 ayat 16-33 adalah pertama kalinya Alkitab mencatat tentang doa syafaat. Allah mengasihi dan peduli kepada Abraham, sehingga Dia membagikan apa yang ada di hatinya kepada Abraham, lelaki yang akan menjadi bapak bangsa yang besar dalam lingkup kasih dan rancangan Allah. Dalam doa syafaat Abraham untuk Sodom, Allah mengkomunikasikan hatinya. Abraham juga kemudian menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, berbicara dengan sangat hati-hati dan penuh kerendahan hati. Saudara dan saudariku terkasih, Allah kita yang Maha Tahu sangat mengerti dirimu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi sungguh pun begitu, Allah ingin mendengarkan suaramu. Dia selalu merindukanmu. Allah kita adalah Bapa, seperti orang tua yang selalu mendengarkan cerita kita, anak-anaknya, tentang hari-hari dan peristiwa yang telah kita lalui. Dalam segala kemahakuasaannya, Allah Bapa kita peduli dan memperhatikan kita, bahkan sampai pada hal-hal yang paling kecil. Dalam waktu istirahatmu kali ini, saudara dan saudariku, pasrahkan dirimu dalam kasih dan perlindungannya. Biarkan Dia menyelimutimu dan semua orang yang kau kasihi di dalam rahmat-Nya. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 18 ayat 16-33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih Dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini mengingatkanmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.